Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindiana. Saya dari tim 4 kelas CIBA mata kuliah Analytic Information System BINUS University Online Learning. Di sini saya akan melakukan analisis menggunakan tools Talkwalker. Sebelum itu kita perlu login terlebih dahulu. Kita masukkan email dan password yang kita gunakan ketika registrasi. Setelah masukkan email dan password, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita langsung masukkan keyword yang akan kita analisis. Saya di sini menggunakan keyword finance teknologi dikarenakan saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan yang sedang mengembangkan finance teknologi. Setelah kita masukkan keyword tersebut, kita langsung klik launch search untuk mendapatkan hasil analisisnya. Tunggu beberapa saat untuk mendapatkan hasilnya. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Yang pertama kita ada key metrics. Di sini kita mendapatkan result sebesar 15,8 ribu, engagement 101,6 ribu, kemudian ada sentimen, ada positif dan negatif. Yang positif ada sebesar 45,8%, yang negatif ada 2,7%. Kemudian ada potential reach. Di sini kita mendapatkan hasil 34,8 ribu. Nah, pada sentimen di sini kita bisa mendapatkan melihat detail dari sentimen tersebut dengan cara kita klik pada grafik yang tersedia. Nah, setelah diklik kita bisa melihat top resultnya, yang mana dari situ kita bisa melihat matrix dan juga kita bisa melihat jumlah komentar yang masuk. Selain itu kita bisa melihat berdasarkan potential risk dan lain-lain, tergantung apa yang akan kita gunakan dalam melakukan filternya. Selain itu kita juga bisa melakukan filter berdasarkan media types, countries or regions, language, kemudian ada berdasarkan demografis ataupun berdasarkan device. Nah, selain itu pada tools ini kita bisa melakukan setting untuk melakukan analisis dalam waktu yang kita tentukan. Nah, kali ini saya menggunakan waktu dalam 7 hari atau dalam seminggu. Nah, dari hasil tadi selain ada key metrics, kita juga bisa melihat top terms, yang mana di sini kita melihat hashtag yang relate pada keyword yang kita gunakan. Nah, di sini kita bisa melihat banyak sekali hashtag yang telah digunakan dalam keyword yang kita cari, yaitu finance teknologi. Selain ada hashtag, kita juga bisa melihat akun yang relate dengan keyword finance teknologi. Selain ada hashtag, account, ada juga bio dan lain-lain. Kemudian selain ada dua tadi hasil, kita bisa juga melihat influencer. Nah, maksudnya adalah influencer di sini adalah influencer yang relate dengan keyword finance technologies. Nah, di sini kita bisa melihat nih sosial media yang sering digunakan oleh influencer dalam menggunakan keyword finance teknologi. Nah, di sini tertinggi adalah online news other. Kemudian kita juga bisa melihat demografisnya. Demografis di sini kita bisa lihat berdasarkan gender. Nah, di sini terlihat bahwa yang sering melakukan pencarian keyword finance teknologi adalah perempuan, yang mana hasilnya adalah 72,7%. Nah, berdasarkan segi umur, yang paling tinggi adalah umur 25 sampai 34 tahun. Nah, di sini ada top language juga. Di sini top language-nya adalah bahasa Inggris. Jadi yang paling banyak digunakan adalah bahasa Inggris. Kemudian ada top interest-nya. Kemudian kita bisa melihat juga selain top interest ada top occupation. Kemudian dari
hasil ini juga kita bisa melihat world map, artinya kita bisa melihat di negara-negara mana saja yang paling tinggi melakukan pencarian finance teknologi. Nah, di sini paling tinggi adalah di US. Selain di US juga ada beberapa negara yang sering melakukan pencarian finance teknologi. Nah, kita juga bisa melihat berdasarkan maps. Di sini kita zoom dari maps yang tampil. Nah, selain itu kita juga bisa melihat detail result dari keyword finance technology. Nah, di sini ada beberapa konten-konten yang relate dengan finance technology. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba melakukan pencarian atau melakukan analisis menggunakan keyword sistem informasi. Sistem informasi ini karena merupakan jurusan perkuliahan yang saya ambil di BINUS University Online Learning. Nah, setelah kita ketik keywordnya, kita mendapatkan hasil seperti ini berupa result sebesar 3,8 ribu, engagement sebesar 8,1 ribu, sentimen positif sebesar 5,5%, dan sentimen negatif sebesar 8,7% dengan potensial risk-nya 10,2 billion. Untuk penjelasannya sebenarnya sama seperti yang tadi. Nah, kemudian untuk top 10 kita juga bisa melihat hashtag-hashtag yang digunakan atau yang relate dengan keyword sistem informasi. Selain hashtag juga ada account dan lain-lain. Kemudian ada influencer di sini. Kita bisa lihat bahwa share of media tabs-nya pada keyword sistem informasi tertinggi adalah Twitter, kemudian ada online news other dan lain-lain. Kemudian berdasarkan demografisnya kita bisa lihat bahwa untuk gender yang paling tinggi adalah laki-laki pada pencarian keyword sistem informasi. Kemudian untuk berdasarkan umur paling tinggi pada umur 18 sampai 24 tahun. Kemudian untuk top language-nya ada pada bahasa Indonesia, dan top interest-nya ada pada sosial media. Kemudian kita bisa lihat top occupation-nya berdasarkan entrepreneur. Kemudian ada world map. Pada world map kita bisa lihat bahwa paling tinggi ada pada negara Indonesia karena memang sistem informasi adalah bahasa Indonesia. Kemudian kita juga bisa lihat detail resultnya di sini. Ada beberapa konten-konten yang memang relate dengan keyword sistem informasi. Kita juga dari situ bisa lihat konten tersebut mendapatkan sentimen positif atau negatif atau netral, dan juga kita bisa melihat matriksnya, dan kita bisa lihat juga total komentar yang masuk pada setiap konten-konten tersebut. Kemudian setelah itu kita juga bisa melakukan pencarian analisis untuk keyword-keyword yang lain. Nah, di sini mengapa saya menggunakan tools StockWalker dikarenakan menurut saya tools ini mudah digunakan, dan juga untuk hasil dari analisisnya cukup detail. Dan selain itu tools ini walaupun memang sebenarnya berbayar, tapi kita bisa menggunakan fitur free search-nya yang mana kita bisa dapatkan secara gratis. Oke, demikian untuk latihan analisis menggunakan Social Analytic Tools. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.